Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Armando, NPM A1H019004 dari semester 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran inquiry dan karakteristik pembelajaran inquiry. Baiklah, yang pertama, pengertian dari pembelajaran inquiry. Inquiry dalam bahasa Inggris yang berarti inquiry artinya pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Menurut Sanjaya tahun 2006, nomor 87, pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir analitis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan. Baiklah, yang kedua, karakteristik pembelajaran inquiry, di mana karakteristik pembelajaran inquiry ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan pada proses aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan jawabannya. Yang kedua, seluruh aktivitas peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk dapat percaya diri. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, dilogis, dan kritis, mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaimah, NPM A1H019016. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fauzan. 3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan pada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. Sehingga, pembelajaran inquiry dianggap lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran inquiry memberikan uang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga tidak akan terlambat oleh peserta didik yang mempunyai kemampuan belajar rendah. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit mengendalikan waktu belajar, kegiatan, serta keberhasilan peserta didik. Sulit merencanakan pembelajaran karena terbentur kebiasaan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, implementasi model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran atletik. Model pembelajaran inquiry dapat diimplementasikan dalam pembelajaran atletik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan permasalahan. Kedua, merumuskan hipotesis. 3. Mengumpulkan data. 4. Analisis data. 5. Dan membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran atletik. Yang pertama, pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah bentuk kegiatan pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Baiklah, saya Yoga Erlangga. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah Saudari Huzaimah sampaikan. 2. Karakteristik pembelajaran kooperatif. Karakteristik pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. A. Peserta didik bekerja dalam berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semua anggota kelompok harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Setiap kelompok terdiri dari peserta didik yang berprestasi rendah, sedang, dan tinggi. Jika memungkinkan, kelompok terdiri dari campuran ras, suku, budaya, dan gender. C. Terdapat penghargaan terhadap individu maupun kelompok.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya Nathanael Levani, NPM 1A01936. Baik, saya akan membacakan nomor 3, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan model pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. A. Membantu peserta didik untuk menghargai orang lain dan menyadari segala keterbatasannya, serta menerima segala perbedaan. Yang B. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bersahabat antar peserta didik dan guru. Yang C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan ide secara verbal dan membandingkannya dengan ide orang lain. Yang D. Menjadikan peserta didik mandiri dalam belajar, meningkatkan prestasi akademik dan kemampuan sosial peserta didik. Yang E. Meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan peserta didik menggunakan informasi abstrak menjadi nyata. Sedangkan kekurangan model pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. A. Membutuhkan waktu, sarana dan prasarana yang memadai. B. Saat diskusi terkadang didominasi oleh salah satu peserta didik sehingga yang lain menjadi pasif. Yang C. Peserta didik yang mempunyai prestasi tinggi akan merasa terhambat oleh peserta didik yang mempunyai prestasi rendah. Baiklah, saya Trio Baguntori. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh saudara Nathanael, yaitu 4. Implementasi model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran atletik. Model pembelajaran kooperatif dapat diimplementasikan dalam pembelajaran atletik dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menyiapkan perangkat pembelajaran. B. Menentukan topik. C. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik. D. Membentuk kelompok kooperatif. E. Menentukan skor awal. F. Pengaturan tempat duduk atau kerja kelompok. G. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. H. Evaluasi. I. Memberikan penghargaan.